Saya adalah Tiantang, satu-satunya siswa yang mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajaran sejak sekolah ini didirikan, tetapi dimarahi oleh teman masa kecil saya, Liu Yan, karena dianggap tidak berguna. Bahkan teman-teman sekelas membenci saya karena membuang-buang beasiswa. Seharusnya hanya membangkitkan misteri tingkat bumi, tetapi yang dianugerahkan kepada saya adalah profesi prajurit umpan meriam tingkat bumi yang paling tidak berguna. Namun mereka tidak tahu bahwa di hadapan saya tidak hanya muncul satu misteri, tetapi secara tidak wajar muncul 4, salah satunya adalah Dewi yang mengenakan baju besi emas. Memegang pedang suci bertatahkan di tangannya, yang lain adalah misteri yang tersembunyi di balik jubah hitam, dan yang ketiga adalah seorang lelaki tua yang memegang tongkat tulang putih yang mengerikan. Yang terakhir adalah seorang pejuang yang tubuhnya rusak tetapi berdiri tegak dalam kesedihan, dan profesi prajurit tingkat bumi terendah itu hanyalah pilihan pertama di antara mereka. Pada saat ini, Dewi menatap saya dengan bangga. Pembawa kebangkitan, aku juga merasakan kerja keras dan ketulusanmu. Ikuti aku. Aku akan menganugerahkanmu kemuliaan seorang pejuang. Suaranya membawa semacam keagungan yang tak perlu dipertanyakan, dan seketika muncul baris kata di hadapan saya. Pilihan 1, ikuti Dewi Perang, berubah profesi menjadi profesi tingkat bumi, prajurit, keterampilan dasar, menangkis, pembantaian. Keterampilan bakat, aku tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata, dan mengeluh dengan gila di dalam hati. Tidak mungkin, hanya ini, membohongi siapa? Tanpa berpikir panjang, aku langsung menggelengkan kepala. Kemudian mengarahkan pandanganku ke misteri kedua di samping. Orang ini memancarkan niat membunuh yang kuat, mendengar saya menolak Dewi Perang. Sepertinya sedikit berkecil hati, mengulurkan tangannya ke arahku dan berkata, pilihan yang bijaksana. Pembawa kebangkitan yang cerdas, ikuti aku, jadilah bilah hitam yang merobek kehampaan. Dalam sekejap mata, sebilah pisau berbentuk bilah hitam, menyapu dan merobek kehampaan muncul di leherku. Sikap itu tidak tahu apakah itu berbahaya atau membual tentang seberapa hebat kekuatan kehampaan itu. Pilihan 2, menjadi pelayan roh hampa. Berubah profesi menjadi profesi kelas S, pembunuh bayangan, keterampilan dasar, penghapusan hampa, mengendap-endap dalam bayangan. Klon bayangan, keterampilan bakat, pembunuhan bayangan, dapat mengabaikan batasan penghalang apapun, berteleportasi jarak jauh ke belakang target. Melancarkan serangan mematikan. Pada saat yang sama, di bawah platform kebangkitan, mereka yang masih menunjuk-nunjuk ke arahku. Orang-orang yang mencemooh dan mengejek, semua terkejut dengan layar berikutnya hingga tidak bisa berkata apa-apa. Prasasti kuno itu. Tanpa tanda-tanda tiba-tiba meledak menjadi ledakan cahaya ungu yang menyilaukan, kerumunan orang yang tadinya gaduh. Seketika sunyi senyap bahkan suara jarum jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Cahaya ungu. Itu adalah simbol unik dari profesi pertempuran kelas S. Segera setelah itu, bilah hitam lain yang merobek kehampaan tiba-tiba muncul. Berputar di sekitarku, sangat cepat dan tajam. Akhirnya seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Kenapa Xiao Ye tiba-tiba muncul lagi dengan gelar profesi? Ada apa ini? Kenapa dia punya 2 profesi yang bisa dipilih? Dan profesi kedua, sepertinya kelas S. Senyum di sudut bibir. Wajah Wang Biao yang berada di sana langsung berubah pucat pasi, dan dia tiba-tiba berdiri. Dia berteriak dengan suara serak, bagaimana mungkin seseorang membangkitkan 2 kelas? Ekspresi Ling Sun Nu, yang baru saja ingin memutuskan hubungan persaudaraan dengan Gao Han. Dan Liu Ruyan, yang berteriak putus, juga langsung berubah. Kepala sekolah tua, Lin Zhengnan, membanting meja dan berdiri. Wajahnya memerah dan berkata dengan penuh semangat. Anak baik, ini memang kelas S. Lin Zhengnan menekan kegembiraannya. Dia telah berkecimpung di industri pendidikan selama sebagian besar hidupnya. Meskipun dia belum pernah melihat secara langsung seseorang yang dapat membangkitkan 2 kelas untuk dipilih. Dia juga pernah mendengar tentang contoh yang sangat jarang dari kebangkitan beberapa kelas. Di antara 4 serikat pekerja besar di sekitarnya. Seorang pemimpin serikat elang hitam yang sudah tua berkata dengan serius, lihat totem ini. Seharusnya pembunuh bayangan kelas S. Begitu kata-kata ini keluar, para pemimpin serikat pekerja lainnya di podium tidak bisa duduk diam. Pembunuh bayangan kelas S yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang hampa, itu adalah karakter yang kuat yang dapat mengambil kepala jenderal di antara ribuan pasukan. Sekarang situasinya adalah bukan 4 serikat pekerja besar yang memilihku, tetapi aku harus memikirkan cara untuk membuatku memilih mereka. Pemimpin serikat elang hitam yang pertama kali mengenali pembunuh bayangan menyesali mengapa dia begitu tidak sabar untuk mengatakan ini. Para pemimpin 4 serikat pekerja besar saling memandang dengan waspada, dan mereka semua berpikir tentang perawatan yang baik apa yang harus mereka berikan untuk merekrutku nanti. Tetapi pada saat ini, Lin Zhengnan dan yang lainnya bergegas untuk bangun dan melihat, dan setelah melihat ini. Bahkan orang-orang yang berpengetahuan luas seperti mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Aku melihat prasasti kuno di platform kebangkitan. Sebenarnya memancarkan cahaya sekali lagi, dan itu adalah pilar cahaya oranye. Aku menggelengkan kepala lagi. Pembunuh bayangan kelas S, kelas tempur,
Bahkan dalam peringkat seluruh kelas pembunuh, itu juga salah satu yang teratas. Tapi aku sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, masih ada dua dewa di belakang. Aku menghadap dewa kabur itu. Dan melambai pada dewa yang bersembunyi di jubah hitam. Aku tahu kamu sangat cemas. Tapi jangan cemas dulu. Aku sedang mendengarkan tawaran dari dua orang di belakang. Dewa kehampaan yang mengenakan jubah hitam itu sangat marah padaku sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dan dari dewa kehampaan ini, melihat tatapan dewa ketiga, aku benar-benar melihat sedikit ketakutan dan kecemburuan. Dewa ketiga adalah seorang lelaki tua yang memegang tongkat. Dengan rambut putih, api biru hantu muncul dari tongkat seperti tulang. Orang tua itu tidak marah tetapi agung. Tatapan padaku membawa sedikit penghargaan. Kebangkitan, aku adalah Raja Dunia Bawah. Menyerahlah padaku, aku akan memberimu kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati. Orang baik. Napas ini terlalu mendominasi. Aku berpikir dalam hati. Sepertinya ada tingkatan di antara para dewa juga. Detik berikutnya. Di depanku muncul baris besar kata-kata, pilih 3, tunduk pada Raja Dunia Bawah. Berubah menjadi kelas SSS, Necromantic Score G, keterampilan dasar. Pemanggilan mayat hidup, pengganti tulang, tombak kematian. Keterampilan bakat, utusan Raja Dunia Bawah, menjadi bawahan Raja Dunia Bawah. Mayat hidup yang bisa dipanggil meningkat dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Awan hitam dunia bawah, tiba-tiba muncul seperti tsunami, menimpaku. Awan hitam ini sebenarnya adalah pasukan tengkorak yang jumlahnya puluhan ribu. Di luar altar kebangkitan, seluruh langit di atas alun-alun upacara kebangkitan tiba-tiba menjadi seperti gerhana matahari. Banyak anak-anak yang menonton ketakutan dan menangis karena pemandangan ini. Jika dilihat lebih dekat, di antara 10.000 pasukan mayat hidup itu, prajurit tengkorak abadi hanyalah jenis tentara terendah. Ada juga binatang buas mayat hidup raksasa, pembunuh mayat hidup yang kadang terlihat dan kadang tidak. Jenderal hantu mayat hidup menunggang kuda perang tengkorak, bahkan naga tulang raksasa menutupi langit dan matahari. Murid-murid semua membelalakan mata. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan, dan pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Hanya kepala sekolah Lin Zhengnan di podium, menutupi setengah dari Blue Star. Berikut ini adalah berita kilat untuk semua orang. Pembawa acara berita kota Xuanwu, Liu Sisi, tiba-tiba menerima perintah dari direktur di Arponenya, dan dengan mantap membacakan isi yang diberikan direktur di Arponenya. Gambaran yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit negara naga. Awan hitam menekan, 10.000 pasukan tengkorak mayat hidup. Liu Sisi selalu menganggap dirinya memiliki kemampuan profesional yang luar biasa. Namun detik berikutnya, jendela studio siaran di lantai paling atas gedung tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, naga tulang mayat hidup yang menutupi langit dan matahari terbang melewati jendela, seperti nyata. Seluruh wajah Liu Sisi sudah sepucat kertas, dan suaranya bergetar. Menurut ringkasan laporan observasi dari berbagai daerah, pusat dari citra ini tampaknya berada di kota Shangjing. Pada saat yang sama, semua berita di seluruh negeri menyiarkan pengumuman darurat seperti itu. Siaran darurat. Warga, mohon jangan panik. Pemandangan kiamat yang muncul di atas kepala semua orang telah dipastikan sebagai citra yang disebabkan oleh seorang transmigran di negara kita. Saat ini, di zona militer rahasia berkode sarang naga, seorang pria tua berambut putih yang seragamnya penuh dengan medali militer menatap pemandangan kiamat di langit dengan mata berbinar. Penatua Chen, untungnya kamu bertindak cepat dan memblokir citra ini, kalau tidak masalah ini akan sampai ke negara Eropa. Orang yang dia sebut Chen Lao di sampingnya saat ini sudah berkeringat deras dan terengah-engah. Profesi Chen Lao adalah ilusionis 5 elemen. Sebagai salah satu jenderal tingkat nasional gelombang pertama di negara naga, dia baru saja berusaha sekuat tenaga. Baru kemudian dia nyaris berhasil mengendalikan fenomena ini di dalam wilayah negara naga. Jika tidak, fenomena ini mungkin akan menyapu seluruh dunia. Jika informasi itu diketahui oleh negara musuh, itu akan menjadi masalah besar. Komandan, siapa sebenarnya yang memicu fenomena mengerikan seperti itu? Pria tua berambut putih itu sedikit mengangguk dan berkata, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Siapapun itu, militer kita pasti akan melindunginya secepat mungkin. Kepala sekolah, seluruh negeri gempar. Fenomena kiamat menutupi seluruh negara naga. Direktur Zhang memegang telepon, dengan cemas melaporkan kepada kepala sekolah. Berita yang telah menggemparkan seluruh internet ini. Saat ini, kepala sekolah tua Lin Zhenglan sudah benar-benar bersemangat. Dia bergumam, malapetaka mayat hidup. Ini adalah malapetaka mayat hidup. Kali ini, semua penanggung jawab dari 4 serikat pekerja besar menyadari bahwa pemandangan malapetaka yang menyapu seluruh negara naga ini ternyata adalah fenomena. Itu adalah pertanda khusus yang hanya dimiliki oleh profesi tingkat S ke atas, dan itu masih sejarah. Pemandangan kiamat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang sejarah negara naga, profesi yang dibangkitkan sangat beragam. Jumlahnya puluhan ribu, bahkan profesi tingkat S, banyak senior terkenal yang telah muncul.
Profesi terakhir yang memicu fenomena serupa, tentara mayat hidup melintas, adalah profesi tingkat S yang terkenal. Pohon mayat hidup, senior negara naga itu, mampu memimpin ribuan pasukan kerangka. Dengan kekuatannya sendiri menghancurkan sebuah kota. Direktur Zhang, jika saya tidak salah ingat, fenomena pohon mayat hidup saat itu, hanya mencakup satu kota, kan? Suara Lin Zhenglan bergetar. Direktur Zhang buru-buru mengangguk, pohon mayat hidup saat itu, hanya mencakup satu kota. Lin Zhenglan tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya lebar-lebar, dan berkata dengan tergagap, ini adalah malapetaka mayat hidup yang sebenarnya. Dari mulut kepala sekolah tua Lin Zhenglan, kata, malapetaka mayat hidup. Pertama kali muncul di depan media, dan semua media langsung heboh. Malapetaka mayat hidup. Kepala sekolah tua Lin mengatakan bahwa ini adalah malapetaka mayat hidup, benar, fenomena tingkat ini. Apakah itu tidak dianggap sebagai tingkat malapetaka? Itu bisa disebut sebagai fenomena kiamat. Penanggung jawab Serikat Pekerja Hegemoni yang pertama kali bereaksi. Buru-buru mengeluarkan alat komunikasi dengan gemetar. Halo, apakah ini ketua? Cepat datang ke upacara kebangkitan sekolah menengah pertama. Segera datang, ada ikan besar di sini. Tidak, bukan ikan besar, tapi paus. Itu adalah Kun. Anda harus segera merekrutnya secara pribadi. Operasi kepala serikat hegemoni ini tiba-tiba mengingatkan 3 serikat besar lainnya. Kepala perekrutan dari 4 serikat besar terkemuka, tiba-tiba mengabaikan kesopanan di podium. Mereka semua menghubungi ketua serikat mereka. Para veteran berpengalaman ini tahu betul bahwa profesional tingkat SSS. Bukan mereka perekrut biasa yang bisa menanganinya. Ketua serikat harus datang secara pribadi untuk merekrut. Selama beberapa dekade, 4 serikat besar di Longguo selalu seimbang. Tapi sekarang, berdiri di atas panggung kebangkitan, aku ditakdirkan untuk memecahkan kebuntuan ini. Siapapun yang dapat merekrutku ke serikat mereka akan mendominasi dalam 100 tahun berikutnya. Bukan hanya para kepala serikat besar dan kecil yang bersemangat, tetapi juga media yang bertanggung jawab atas wawancara. Kamera-kamera, seperti senjata panjang dan pendek, semuanya diarahkan ke awan gelap yang menutupi langit di atas panggung kebangkitan. Pada saat yang sama, para ketua 4 serikat besar bergegas menuju lokasi upacara kebangkitan sekolah menengah pertama. Liu Nian, ketua serikat Crazy Fire, sedang memimpin orang untuk menyerang ruang bawah tanah ketika dia mendengar berita itu. Jadi dia tidak melihat penglihatan mengerikan ini. Setelah menutup komunikator, tank pertama serikat ini berbalik dan berlari keluar dari ruang bawah tanah. Para anggota tim berteriak dengan cemas di belakang. Ketua, mau kemana? Kita akan segera menyelesaikan stage. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kalian coba saja. Jika tidak bisa mengalahkan, mundur saja. Tidak mungkin, Ketua, ini adalah ruang bawah tanah tingkat S. Kita sudah bersiap selama lebih dari sebulan. Ruang bawah tanah tingkat S bukan apa-apa. Jika aku bisa merekrut bibit bagus dari sekolah menengah pertama, serikat kita akan langsung menantang ruang bawah tanah tingkat SS berikutnya. Liu Yongge, salah satu dari 4 serikat besar, tidak pernah kekurangan profesional untuk bergabung. Karena di antara semua serikat di Longguo, Liu Yongge memiliki profesional wanita terbanyak. Masing-masing dari mereka sangat cantik. Ketua Liu Yongge bahkan diakui sebagai wanita cantik. Saat ini, Ketua Liu Yongge, Ye Xiao, sedang berendam dengan nyaman di sumber air panas. Setelah mendengarkan isi komunikator, ketua wanita cantik ini berdiri dengan tiba-tiba. Cepat panggilkan aku mobil. Aku harus segera bergegas ke lokasi upacara kebangkitan sekolah menengah pertama di Shangjing. Sekretaris kecil di sebelahnya tercengang. Tapi kak, kamu hanya mengenakan jubah mandi. Lulusan seperti apa? Yang membuatmu begitu cemas? Jubah mandi tidak masalah, tidak ada waktu untuk bertanya. Gaya pakaian apa yang disukai oleh Xiaoye? Tang Zhenyuan, ketua persekutuan hegemoni, saat menyambungkan komunikator. Sedang tawar-menawar dengan pemegang saham, terganggu oleh suara komunikator ini, sempat hilang kendali. Bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu aku bahkan jika itu adalah hal penting. Bisakah rapat umum pemegang saham diinterupsi? Apa? Biarkan aku melihat keluar jendela. Tang Zhenyuan dengan marah berjalan ke depan jendela, tetapi detik berikutnya, tangan tergelincir, komunikator langsung jatuh ke tanah. Ketua yang pemarah ini. Saat ini, dia tidak peduli dengan penampilannya di depan para pemegang saham, langsung berbaring di tanah dan mengambil komunikator, dengan cemas berkata, "Kau bilang bibit yang memicu hal ini ada di mana? Apa? Kota Shangjing? Tunggu saja. Aku akan segera sampai. Rapat umum pemegang saham? Rapat apa lagi? Jika bibit ini bisa direkrut, investasi yang mereka berikan kepadaku tahun depan akan berlipat ganda." Wang Meng, ketua persekutuan Elang Hitam, adalah ayah Wang Biao. Dia biasanya sangat serius dan tidak pernah tersenyum. Setiap kali mendorong Dungeon tingkat tinggi, dia pasti secara pribadi mengatur rencana dengan matang. Orang yang begitu tenang, bahkan tidak pergi ke kebangkitan pertama putra keduanya, tetapi setelah mendengar berita di komunikator.
Dia juga tidak bisa duduk diam. Apa? SMA nomor 1 kota Shangjing? Teman sekelas Xiao Biao. Ya, aku akan segera sampai, dengan segala cara. Rekrut dia untukku. Apa? Khawatir putraku merasa tidak seimbang? Jangan pedulikan anak nakal itu, lakukan segala cara, pastikan untuk merekrut Xiaoye untukku. Para ketua dari 4 persekutuan besar kerajaan naga, yang biasanya jarang terlihat, ternyata bertemu di jalan menuju SMA nomor 1. Pada saat yang sama, ada juga beberapa tim mobil yang terlihat biasa saja. Diam-diam melaju menuju kota Shangjing dari seluruh negeri. Mobil-mobil ini terlihat seperti mobil keluarga biasa. Orang-orang di dalam mobil juga mengenakan pakaian biasa. Tetapi ketika mobil-mobil ini melewati pos pemeriksaan, para prajurit penjaga memberi hormat dengan hormat. Aku berdiri di kebangkitan pertama. Untuk kegilaan yang dipicu olehku di luar, mengaku sebagai Raja Neraka. Pilihan yang dia berikan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Bencana mayat hidup profesional SSG. Pendahulu bencana mayat hidup SSG terakhir di Kerajaan Naga. Pencapaian dan kemuliaan seperti apa yang diraihnya? Aku akrab dengan sejarah kebangkitan. Aku tahu betul. Memilih pekerjaan ketiga sama dengan berdiri di puncak sejak awal. Semuanya berjalan lancar, bahkan ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah. Tapi aku menggelengkan kepala pelan. Aku ingin melihat dewa terakhir, yang terakhir ini, lebih tepatnya disebut manusia biasa. Memegang obor yang hampir padam, dewa macam apa yang bisa membuat dirinya menjadi. Dibandingkan dengan kemegahan 3 dewa sebelumnya, dewa keempat ini seperti pengemis yang malang. Tapi pengemis inilah. Begitu berbicara membuatku gemetar, keringat dingin langsung membasahi punggungku. Apakah kamu juga penjelajah waktu dari bintang biru? Otakku langsung terasa meledak. Aku bukan orang dari dunia ini, aku berasal dari bintang biru. Rahasia ini, aku tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun, bahkan ketiga dewa di depan. Tidak bisa melihat asal-usulku. Tapi orang cacat di depanku ini, bisa melihatnya sekilas. Lagi pula, apa maksudnya? Mungkinkah dewa dengan tubuh cacat ini juga seorang penjelajah waktu dari bintang biru? Mataku penuh keterkejutan, belum sempat bertanya. Kulihat orang cacat itu, sepertinya sedikit cemas dan berkata, jangan ikuti dewa. Semua ini adalah konspirasi para dewa, kita semua adalah bidak catur, semua adalah korban. Dewa juga bisa dibunuh, kita juga bisa menjadi dewa. Kata-katanya ini membuatku bingung. Tapi tubuh orang cacat itu, tiba-tiba mulai menghilang perlahan. Seperti dibunuh oleh para dewa. Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan di dalam hatiku, tapi sudah terlambat. Saat ini, tiba-tiba muncul barisan kata di depanku. Pilihan 4. Menolak anugerah dewa, menjadi orang yang ditinggalkan para dewa, mendapatkan pekerjaan dengan level yang tidak diketahui. Pembunuh dewa, Shi Shense, keterampilan dasar, bakat pembunuh dewa, Shi Shen Tianfu. Kepribadian dewa yang cacat, meskipun cacat, tetapi tetap bisa menikmati pembunuhan dewa, Shi Shen. Pembunuh dewa, Shi Shense, membunuh monster apapun, bisa membakar api hati di tubuhnya untuk pembunuhan dewa, Shi Shen. Sehingga mendapatkan salah satu dari atribut, bakat, keterampilan, dan lainnya. Pilihan ini baru saja muncul di depanku, aku terkejut menyadari. Adegan yang unik muncul, kulihat di atas kepala ketiga dewa di depan, ternyata muncul 3 buah bar kesehatan berwarna merah tua hingga menghitam, jumlah kesehatan mencapai triliunan. Kejadian ini terlalu mengejutkanku. Pandangan duniaku runtuh pada saat ini, dan dibangun kembali. Ternyata dewa juga memiliki bar kesehatan. Ternyata manusia benar-benar bisa menjadi dewa. Tanganku tanpa sadar sedikit gemetar. Aku langsung mengerti. Pencangkokan bakat dewa cacat ini, seharusnya manusia tidak bisa menikmati trap, jebakan. Hanya dewa yang bisa menikmati. Para Job Awakeners, pembangkit kelas, hanya membunuh monster, memberikan Heart Fire Trap, jebakan api hati, monster itu kepada dewa yang mereka ikuti. Baru kemudian bisa mendapatkan skill baru dari dewa, secon job, promosi kelas, dan berkah-berkah ini. Tapi dewa cacat juga dewa. Memiliki godeat, keilahian, berarti bisa duduk setara dengan para dewa ini, dan juga bisa menikmati trap. Jadi, seorang God Slayer, pembunuh dewa, setelah membunuh monster, tidak perlu lagi memberikan trap kepada dewa, melainkan kepada diri sendiri. Atribut, bakat, skill pada monster bisa menjadi milik sendiri. Meskipun awalnya hanya kelas kosong. Tetapi potensi pertumbuhannya tidak terbatas, bahkan mungkin menjadi dewa sejati. Coba pikirkan ketiga dewa sebelumnya. Satu sombong dan pintar, satu seperti memikat mangsa, selangkah demi selangkah mempengaruhiku. Ada juga yang langsung menyuruhku menyerah padanya. Aku memikirkannya dengan cermat. Pengikut, berbeda, menyerah, kata-kata ini. Tak satu pun yang membuat orang merasa dihormati. Di mata para dewa ini, mungkin manusia hanyalah semut yang mereka mainkan sesuka hati.
Kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Dewa Cacat itu terus bergema di hatiku. Dewa juga bisa dibunuh. Kita juga bisa menjadi dewa. Halo semuanya para penonton. Kita bisa melihat. Karena fenomena Raja Mausoleum Tiantang yang langka terjadi sekali dalam 100 tahun ini, ketua dari 4 guild, perkumpulan, besar negara naga, Tiongkok, Liu Lai, Tang Zhenyuan, Ye Xiaoxiao, Wang Mao, semuanya datang. Kali ini, secara langsung mendorong popularitas upacara kebangkitan ini ke puncaknya. Semua media mengarahkan kamera mereka ke tokoh-tokoh besar yang jarang terlihat dan lebih sulit untuk diwawancarai pada hari kerja. Dari kamera terlihat, hubungan antara keempat ketua guild itu sangat halus. Meskipun semuanya berada di kota Shangjing. Tidak sampai adu jotos di tempat, tetapi jelas bahwa itu adalah hubungan yang kompetitif. Bakat langka sahabat sekali sepertiku. Para ketua beberapa guild tidak akan melepaskan dengan mudah. Kepala sekolah Lin. Layak menjadi panutan pendidikan 100 tahun. Benar-benar telah menghasilkan bibit yang baik. Ketua guild Crazy Fire, Liu Lai. Segera memasang senyum di wajahnya, menyanjung Lin Zenan. Dia sangat pintar. Tahu bahwa untuk merekrut Tiantang ke dalam guild, dia harus mulai dari kepala sekolah Lin terlebih dahulu. Untuk sesaat, para ketua dari 4 serikat pekerja besar mengelilingi podium, bersama kepala sekolah tua, Lin Zenan. Mungkin seumur hidupnya dia belum pernah menikmati perlakuan seperti ini, sanjungan ini membuatnya sangat senang. Dia tersenyum lebar sampai mulutnya menganga. Dulu, Xiaoye selalu menjadi siswa yang paling kami utamakan di sekolah menengah pertama. Selama 3 tahun terakhir, kami tidak pernah berhenti memberinya sumber daya. Dia juga merupakan lulusan kami yang luar biasa, tetapi saat dia berbicara, di atas panggung kebangkitan, pasukan 10.000 tentara mayat hidup yang menakutkan perlahan mulai menghilang, diikuti oleh pilar cahaya lain. Dari prasasti kuno di panggung kebangkitan, langsung menembus langit, profesi keempat. Ketua Serikat Elang Hitam, Wang Mao, menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Dulu saya pernah mendengar bahwa ketika seorang senior bangun, ada 2 profesi yang bisa dipilih. Tetapi prasasti kuno ini benar-benar memberi Xiaoye 4 pilihan profesi. Sungguh belum pernah terdengar. Namun, melihat item ini, sepertinya tidak sebanding dengan profesi kelas SSS, bencana mayat hidup, mungkin paling banter hanya profesi kelas C. Beberapa ketua serikat pekerja dan kepala sekolah tua Lin Zenan semua melihat prasasti kuno itu. Saat pilar cahaya keempat melesat ke langit, totem berbentuk obor yang rusak juga muncul di prasasti kuno. 4 totem dengan warna berbeda, abu-abu, ungu, oranye, dan hitam, saling melengkapi di sekitarku. Tetapi semua orang dapat melihat sekilas bahwa warna oranye adalah yang paling mempesona, jelas profesi kelas SSS, bencana mayat hidup. Adalah pilihan terbaik di sini. Kepala sekolah Lin, siswa Xiaoye seharusnya bisa membuat pilihan yang tepat, kan? Ketua Serikat Liu Yung yang cantik, Ye Xiaoxiao, bertanya dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, upacara kebangkitan 4 profesi semacam ini bahkan belum pernah dilihat oleh para ketua serikat ini, apalagi seorang siswa yang baru lulus. Kepala sekolah tua Lin Zenan saat ini sudah melayang dan tidak tahu siapa dirinya lagi. Dia sudah berfantasi. Setelah aku turun dari upacara kebangkitan, seluruh kota Shangjing tidak akan ada yang bisa dibandingkan dengan sekolah menengah pertama. Jangan khawatir, para ketua serikat pekerja, perencanaan karir sekolah kami sangat seperti. Lin Zenan berkata dengan wajah tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihatku di atas panggung kebangkitan. Akhirnya membuat pilihan, saat ini seluruh penonton langsung heboh, tidak mungkin. Wajah kepala sekolah tua Lin Zenan tiba-tiba membeku, dia mengucek matanya dan bertanya kepada Direktur Zhang di sebelahnya dengan tidak percaya. Xiaoye, dia sebenarnya tidak memilih bencana mayat hidup. Para ketua dari 4 serikat pekerja besar. Semua orang di podium tertegun, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan tidak memilih Wang Ling Tianzai. Apakah Xiaoye bodoh? Mungkinkah teman sekelas Xiaoye di upacara kebangkitan ini tidak mengerti informasi pekerjaan? Ketua Serikat Pekerja Feng Huo, Liu Lian, menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh keringat. Saya berharap orang yang berdiri di atas panggung upacara kebangkitan adalah dirinya sendiri. Teman sekelas Xiaoye ini masih terlalu muda. Dia sama sekali tidak menyadari betapa berharganya pekerjaan Wang Ling Tianzai. Saat ini, kepala sekolah Lin Zengnan yang mengalami suka dan duka, seperti banteng gila, bergegas ke platform kebangkitan dengan panik. Xiaoye, keluarlah. Kepala sekolah Lin Zengnan meraung dengan suara serak. Direktur Zhang, siapa wali kelas Xiaoye? Mengapa bahkan sains pekerjaan dasar tidak dilakukan dengan baik? Segera cari wali kelasnya untukku. Aku ingin melihat siapa itu. Direktur Zhang juga mengikuti dan bertindak sebagai harimau kertas, dan menegur Guru Tang. Guru Tang, sebagai wali kelas, Anda bahkan tidak melakukan sains pekerjaan dasar yang paling dasar. Guru Tang saat ini seperti disambar petir. Di matanya, saya selalu menjadi siswa yang sangat cerdas dan berbakat. Jika karena dia tidak melakukan sains pekerjaan,
Itu akan menunda benih yang baik seperti saya. Guru Tang sangat cemas. Penuh dengan rasa bersalah, merasa bahwa dirinya telah menyakiti saya. Hasil yang begitu dramatis membuat media yang menyaksikan di tempat kejadian benar-benar bersemangat. Teman-teman pemirsa, sungguh tak terduga bahwa teman sekelas Xiao Ye memilih yang terburuk di antara begitu banyak pekerjaan bagus. Pekerjaan Wang Ling Tianzai tingkat SSS sia-sia. Sungguh sayang. Sekolah menengah pertama dikenal sebagai pendidikan nomor 1 di kota Shangjing, tetapi bahkan sains pekerjaan dasar yang paling dasar pun tidak dilakukan. Sungguh menyedihkan. Saya pikir Xiao Ye dan para guru di sekolah menengah pertama bertanggung jawab atas hasil seperti itu. Mereka semua harus bertanggung jawab atas berkurangnya satu pekerjaan Wang Ling Tianzai di negara naga. Orang-orang yang menonton siaran langsung banyak berdiskusi. Banyak orang bahkan memulai kekerasan dunia maya saat ini. Ketua Serikat Pekerja Feng Huo, Liu Lian, menyesalinya. Merasa bahwa dirinya secara khusus bergegas dari salinan kunci, tetapi malah tidak mendapatkan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berkata kepada sekretaris di sampingnya, Sekretaris Lin, teman sekelas Xiao Ye ini terlalu gelisah. Dan melihat pekerjaan yang dia bangunkan terakhir, diperkirakan hanya level C. Serikat Pekerja Feng Huo kita tidak membutuhkan orang biasa seperti itu. Ketua Serikat Pekerja Baye, Tang Zhenyuan, bahkan tidak menyembunyikan makiannya. Sampah yang bahkan tidak memiliki kemampuan penilaian dasar sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Baye kita. Sambil berkata, nadanya berubah, mengejek. Lawang, apakah Serikat Elang Hitam kalian akan menerimanya? Ketua Serikat Elang Hitam, mau-mau, membelalakan matanya. Apakah serikat kami tempat pembuangan sampah? Semua sampah harus diterima? Ketua Serikat Liu Yunge, Ye Xiao Xiao, meskipun tidak berbicara. Namun kekecewaan di wajahnya sama dengan menyetujui perkataan mereka. Ketua 4 serikat besar bekerja sama untuk memblokirku. Media yang mengamati di samping langsung menangkap berita ini. Dengan percepatan Tianyo Yifan, laporan-laporan yang populer pun muncul. Benih jenius, Xiao Ye, bahkan tidak bisa membedakan profesi. Xiao Ye, yang seperti ikan teri bercampur dengan mutiara. Dengan tragis diblokir oleh 4 serikat besar. Sampah tetaplah sampah. Bahkan jika kesempatan ada di depan mata, dia tidak bisa memanfaatkannya. Wang Biao tidak bisa menahan tawa ke langit. Baru saja, dia mengira bahwa dirinya akan ditekan olehku sepanjang hidupnya. Tak disangka, pada akhirnya, aku menolak Wang Ling Tian dan memilih sesuatu yang tidak tahu apa. Hahaha, mulut Lin Sueming tidak bisa berhenti tersenyum. Tak disangka, Xiao Ye benar-benar bodoh, profesi yang begitu bagus tidak dipilih. Kalau begitu, pada turnamen ujian besok, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Mata Lin Sueming memancarkan kebencian yang tersembunyi selama 3 tahun. Niao Tou berkata kepada Liu Ruyan, Ruyan, di masa depan, kamu tidak akan melindunginya, kan? Apa yang kamu katakan? Sueming, aku dan dia hanyalah teman sekelas biasa. Liu Ruyan dengan genit meliriknya. Hanya dengan satu lirikan itu, hati Lin Sueming sangat gembira. Tatapan ke arahku juga semakin ganas. Xiao Ye, kamu telah bersinar selama bertahun-tahun, di menara ujian selanjutnya, belajarlah dengan baik bagaimana menjadi sampah. Di platform kebangkitan, aku yang baru saja menyelesaikan kebangkitan profesi belum sempat bereaksi, pemandangan di sekeliling langsung berubah. Aku dipindahkan dari prasasti kuno ke tempat asing. Sebuah nada berbunyi di telingaku. Kebangkitan generasi baru, kamu telah memasuki menara ujian. Menara ujian adalah penilaian akhir bagi setiap kebangkitan baru. Kebangkitan yang terus-menerus memperbarui catatan mercusuar di menara ujian, tanpa terkecuali, menjadi serikat besar. Objek populer yang menjadi fokus utama. Aku dengan cepat mengamati lingkungan sekitar dan menemukan diriku berada di hutan kuno yang gelap gulita. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah dari waktu ke waktu. Ini seharusnya adalah lapisan pertama menara ujian. Setiap lapisan menara ujian adalah ruang independen. Hanya dengan mengalahkan monster penjaga di lapisan ini, barulah bisa memasuki lapisan berikutnya. Buka papan atribut. Aku berkata dengan suara pelan. Setelah kebangkitan memperoleh profesi, mereka dapat melihat papan atribut mereka. Larut malam pekerjaan artefak dewa. Level 1 darah. 200 mana 100. Serangan 20 pertahanan. 20 konstitusi aku. Kekuatan 5 kelincahan. Roh keterampilan awal 5. Bakat fragmen dewa ternyata sangat lemah. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghela napas bahwa pekerjaan artefak dewa ini hanya papan tulis kosong konstitusi awal. Kekuatan kelincahan 4 atribut roh hanya 5 poin yang menyedihkan. Darah serangan dan pertahanan bahkan lebih rendah daripada pekerjaan tingkat bumi tingkat terendah bahkan tidak memiliki keterampilan awal. Hanya bakat awal fragmen dewa yang agak menjanjikan periksa bakat fragmen dewa. Aku menyipitkan mata, aku hampir mempertaruhkan seluruh hidupku pada bilah bakat merah tua ini. Bakat umum dari abu-abu tingkat terendah putih. Hijau biru ke ungu tingkat lanjut. Bila oranye semakin tinggi levelnya semakin kuat bakatnya.
Dan bila fragmen dewaku adalah merah tua aneh seperti darah, kemudian sebuah pengantar muncul di depan mataku. Fragmen dewa, pengantar fragmen dewa dari mereka yang ditinggalkan oleh para dewa jadi fragmen tetapi dapat menikmati penjarahan. Menjarah hati-hati dapat melengkapi fragmen dewaku. Harap aku tidak salah bertaruh, aku mengertakkan gigi. Saat ini aku melihat kotak senjata raksasa penuh panah di tempat aku berteleportasi. Perisai tombak terus menciptakan lingkungan yang adil. Aku berpikir sedikit dan memilih tombak besi kasar. Pekerjaanku saat ini tidak memiliki bonus keahlian senjata apapun. Aku memilih tombak karena dalam senjata jarak dekat tombak memiliki jarak serangan terpanjang. Dengan tubuh kecilku yang lemah ini, aku dapat memiliki lingkungan output yang relatif aman. Tombak besi kasar. Persyaratan level 1 kekuatan serangan ditambah 15. Setelah melengkapi diri dengan tombak besi kasar, kekuatan seranganku pada panel atribut meningkat menjadi 35. Saat itulah, terlihat beberapa goblin dengan tubuh bungkuk, telinga runcing, dan kulit hijau muncul. Aku sama sekali tidak berani ceroboh. Aku menggenggam erat tombak di tanganku dan mundur beberapa langkah dengan waspada. Ada total 3 goblin yang muncul di hadapanku. Jika aku dikepung, dengan tubuh kecilku saat ini, aku akan langsung terbunuh. Saat ini, seekor goblin yang berada paling depan menyerangku sambil berteriak. Cakar berbulu hijaunya menggenggam pedang besi berkarat. Pedang itu menebas ke arahku. Aku menggenggam tombak dengan kedua tangan dan dengan tepat menepis pedang besi di tangan goblin itu. Aku, yang mahir dalam pertarungan, juga dengan tajam menangkap kesempatan untuk membalas. Tombak besi kasar di tanganku menikam dada goblin itu dengan keras. Goblin itu langsung menjerit kesakitan. Aku dengan cepat bergerak maju. Tombak di tanganku menyapu dan menebas, memberikan 2 kerusakan lagi. Bar darah goblin pertama sudah berkurang lebih dari setengah. Namun, 2 rekannya yang lain juga meraung dan menerjang ke arahku. Menghadapi serangan dari kiri dan kanan, aku justru dengan cepat bergerak maju. Tombak di tanganku menembus tubuh goblin itu dengan keras. Goblin pertama perlahan tumbang. Jumlah darah goblin sekitar 100. Dengan kekuatan seranganku setelah melengkapi diri dengan tombak besi kasar, paling banyak 4 tikaman sudah cukup untuk menyelesaikannya. Melihat kematian rekannya, 2 goblin lainnya menjadi semakin marah dan dengan gila menerjang ke arahku. Menghadapi serangan yang datang dari kiri dan kanan secara bersamaan, aku sama sekali tidak panik. Sambil bergerak menghindar, aku menggunakan tombak untuk menangkis. Saat ini, jika ada orang yang bisa melihat sudut pandangku, mereka pasti akan terkejut dengan kelincahan gerakanku dan ketepatan penguasaan jarak serangan senjata. Meskipun ada masing-masing 1 goblin di kiri dan kanan yang menyerang secara bersamaan. Namun, mereka tidak hanya tidak menyentuhku sama sekali, tetapi malah berulang kali ditangkis dan dibalas olehku, dan bar darah mereka secara bertahap terkuras. 5 menit kemudian, goblin terakhir perlahan meluncur dari ujung tombakku. Berubah menjadi mayat. 3 cahaya hijau putih berkumpul dari tubuh mereka dan menuju ke atas kepalaku. Pengalamanku langsung membuatku naik 1 level. Peningkatan level memberiku 5 poin atribut bebas. Namun, pandanganku justru tertarik oleh 3 mayat goblin ini. Terlihat titik-titik api redup muncul di setiap mayat goblin. Inilah Starlight. Membunuh monster akan memberi Anda Starlight, dan mempersembahkan Starlight yang cukup kepada dewa yang Anda ikuti akan memberi Anda bantuan dewa. Dapatkan keterampilan Starlight untuk mendapatkan promosi kedua, ketiga, dan karir. Tapi sekarang, saya bisa mempersembahkan Starlight ini untuk diri saya sendiri, mempersembahkan Starlight Goblin. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini, hanya untuk melihat 3 benih Starlight pada mayat Goblin, berputar di sekitar ujung tombak di tangan saya. Kemudian satu persatu menghilang di sekitar tubuh saya. Pengorbanan Starlight Goblin berhasil, dan benih api bertambah 1. Setelah 3 pengorbanan Starlight berturut-turut, nada notifikasi yang menyenangkan terdengar di telinga saya, mendapatkan entry bakat. Brutal, peringkat bumi, atribut kekuatan ditambah 100. Berhasil, saya sangat gembira, sebuah entry brutal. Itu memberi saya 100 poin kekuatan, dan ini hanyalah kebrutalan peringkat bumi. Saya tidak sabar untuk membuka rantai atribut saya. Saya melihat bahwa atribut kekuatan telah melonjak dari 5 poin yang menyedihkan menjadi 105 poin, yang setara dengan peningkatan level lebih dari 20 sekaligus. Untuk sebagian besar kelas jarak dekat, atribut kekuatan secara langsung terkait dengan kekuatan serangan, saat ini. Memiliki 105 poin kekuatan serangan langsung naik menjadi 135, hanya sebuah divinity yang tidak lengkap. Dapat membawa efek pengorbanan yang begitu kuat, para dewa yang memiliki divinity lengkap menerima pengorbanan dari pengikut yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Seberapa mengerikan peningkatan yang mereka dapatkan, dan yang mereka berikan kepada para pengikut hanyalah beberapa keterampilan dan transfer pekerjaan. Sepertinya saya bertaruh dengan benar kali ini, meskipun pekerjaan papan tulis awal saya. Dalam total atribut, ia jauh di belakang pekerjaan peringkat S, tetapi dengan kemampuan pengorbanan ini, tidak akan lama sebelum saya dapat mengejar ketinggalan. Bahkan melampaui mereka, terlebih lagi, hanya mengorbankan 3 goblin. Saya mendapatkan entry yang begitu kuat,
Jika saya mengorbankan monster yang lebih kuat, seperti bos tingkat elit, atau bahkan makhluk tingkat naga, bagaimana jadinya? Ini hanyalah bakat dengan potensi pertumbuhan tak terbatas. Saya mengepalkan tombak saya dan terus berjalan menuju kedalaman hutan. Ruang di lantai pertama sangat luas. Jelas tidak hanya 2 atau 3 goblin. Hanya dengan membunuh pemimpin mereka kita bisa memasuki lantai berikutnya. Segera, saya menemukan jejak kelompok goblin kecil lainnya, lagi-lagi tim goblin yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Saya bersembunyi di kegelapan dan mengambil inisiatif untuk menyerang, dengan keras mengayunkan tombak saya. Dengan tepat merobek tenggorokan salah satu goblin terdekat, dan membunuhnya dengan satu tembakan. Tim antek goblin tiba-tiba berteriak dan berlarian. Kepanikan mereka memberi saya kesempatan untuk memanen. Saya seperti dewa yang turun dari surga. Satu tembakan satu, dengan cepat, mayat goblin berjatuhan di depan saya. Sinar putih membawa pengalaman berkumpul pada saya, membuat saya naik level lagi. Percikan api goblin dari mayat-mayat itu. Tentu saja, semuanya terperangkap oleh saya tanpa ada yang terlewat. Perangkap percikan api goblin berhasil, benih saya bertambah satu. Baris demi baris petunjuk keberhasilan perangkap terus muncul, tetapi kali ini saya tidak mendapatkan entry baru. Sepertinya percikan api perangkap juga harus dikumpulkan sedikit demi sedikit. Saat ini, saya sudah mendekati pusat hutan purba ini. Di depan sepertinya ada seluruh suku goblin. Jika ada suku, pasti ada pemimpin. Sepertinya kunci untuk memasuki lapisan berikutnya dari ruang uji coba ada di sini. Saat ini level saya sudah mencapai level 3. Untuk membuat gerakan lebih gesit, saya menambahkan semua 10 poin atribut bebas kekelincahan. Kemudian, saya menggenggam erat tombak panjang. Memainkan bunga tombak, gerakannya jelas lebih cepat. Nilai kelincahan tidak hanya terkait dengan kecepatan bergerak dan kecepatan serangan. Juga terkait erat dengan tingkat kritikal, kerusakan serangan titik lemah. Semakin tinggi kelincahan, semakin akurat dalam mengenai titik vital monster. Kekuatan dan kelincahan ganda adalah jalan yang akan saya tempuh di masa depan. Saya mengamati dengan cermat di depan suku goblin. Sebagian besar tim kecil goblin telah dikirim untuk berpatroli. Hanya tersisa 2 atau 3 goblin rendahan di suku, dan seekor goblin orc yang tubuhnya berkali-kali lebih besar dari goblin biasa. Sedang tertidur lelap. Jelas, orang ini adalah hadiah kecil di lapisan pertama menara uji coba. Saya dengan lembut melemparkan batu kecil yang saya temukan di jalan. Suara batu kecil yang mengenai tanah segera menarik perhatian beberapa goblin rendahan yang waspada. Bersihkan dulu antek-anteknya sebelum sabas. Ini adalah akal sehat yang dipelajari semua orang dari buku teks. Tombak besi kasar di tangan saya menjadi semakin mahir. Hampir tanpa, saya menyingkirkan goblin-goblin rendahan ini. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan pemimpin goblin itu. Tampaknya menyadari bahwa adik-adiknya kehilangan kekuatan satu persatu, goblin orc bertubuh besar ini meraung. Mengangkat gada berduri besar dan mulai berpatroli di sekeliling. Saya bersembunyi di belakang sebuah ledakan. Mengambil tindakan pencegahan saat goblin orc berbalik, tombak besi kasar di tangan saya menusuk pahanya dengan keras. Kekuatan yang besar langsung menusuk lubang berdarah. Pada saat yang sama, bar HP pemimpin goblin muncul di depan saya. 2000 poin penuh. Pemimpin goblin itu kesakitan dan menoleh untuk melihat penyerangnya, yaitu saya. Mengangkat gada berduri besar dan menghantam dengan keras. Namun, gerakannya yang lambat berhasil saya hindari dengan lincah. Saya berjalan di sekitar pemimpin goblin seperti menari, dan tombak besi kasar di tangan saya menusuk lagi. Monster dengan pertahanan tinggi, HP tebal, tetapi gerakan lambat seperti ini seperti babi bodoh di depan saya. Kerusakan terus meledak di tubuh pemimpin goblin. Bahkan dengan 2000 poin HP, HP-nya langsung berkurang lebih dari separuh. Saat itu, terlihat mata pemimpin goblin tiba-tiba menjadi merah darah. Lalu, seperti orang gila, daya rusaknya tiba-tiba meningkat drastis. Namun, tongkat berduri yang diayunkan pemimpin goblin yang mengamuk tanpa daya ini sudah tidak teratur. Dalam kegilaannya, dia mengayunkan lengannya yang tebal, mencakar-cakar sambil membungkuk dan menerkamku. Namun, inilah yang kuinginkan. Pemimpin goblin yang membungkuk dan kehilangan keunggulan tinggi badannya justru mengekspos kelemahan di hadapanku. Kakiku bergerak cepat, tombak di tanganku dengan keras menusuk leher pemimpin goblin, menusuk bahu bagian dalam. Kerusakan tinggi meledak. Serangan titik lemah, kerusakan ganda. Untuk goblin yang serakah dan kejam ini, aku tidak ragu sedikit pun, memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Tombak di tanganku terus menusuk dengan sudut yang sempurna. Bersamaan dengan ledakan kerusakan titik lemah, pemimpin goblin bertubuh besar ini jatuh dengan keras. Bos mini kelas elit memberikan banyak pengalaman. Membuatku naik 2 level berturut-turut, mencapai level 5. Bersamaan dengan mayat goblin. Percikan api bintang yang muncul jauh lebih besar daripada prajurit goblin biasa. Persembahan percikan api pemimpin goblin. Persembahan percikan api pemimpin goblin berhasil. Api bertambah 5. Mendapatkan keterampilan. Mengamuk, pasti kena. Keterampilan meledak. Hatiku sangat gembira.
Aku tidak menyangka pemimpin goblin yang memiliki garis keturunan manusia pendamping ini benar-benar memberiku keterampilan unik orc. Bakat keterampilan mengamuk. Periksa keterampilan. Aku segera memanggil panel keterampilan. Mengamuk. Tingkat keterampilan. Pasti kena. Efek. Keterampilan unik ras orc. Setelah diaktifkan, kerusakan dan kecepatan serangan meningkat 30%. Tetapi setelah efek berakhir, dalam jangka waktu tertentu, akan mengalami kondisi lemah. Pertahanan berkurang 50%. Seperti yang kita semua tahu, kesulitan membunuh monster ras orc adalah setelah HP mereka lebih dari setengah. Mereka akan memasuki kondisi mengamuk. Dalam kondisi mengamuk, daya rusak dan keinginan menyerang orc meningkat pesat. Meskipun selama bisa melewati masa mengamuk ini, monster ras orc akan memasuki kondisi lemah. Tetapi 90% petugas kecil seringkali mati dalam masa mengamuk orc ini. Karena orc yang diaktifkan dalam kondisi mengamuk terlalu mengerikan. Daya serang langsung meningkat 50%. Cukup untuk menghancurkan pertahanan sebagian besar tim profesional yang rapuh. Sekarang, kata sandi bakat eksklusif ras orc ini jatuh ke tanganku. Tepat ketika hatiku sangat bersemangat. Baris kata lain muncul di depan mataku. Apakah Anda ingin menghabiskan 10 poin nilai api untuk meningkatkan keterampilan ini? Aku tertegun sejenak. Ternyata Fire Seed memiliki kegunaan seperti ini, bahkan bisa memperkuat skill yang didapatkan. Memperkuat, aku dengan tegas memilih untuk memperkuat satu-satunya skill yang kupunya saat ini, menghabiskan 10 poin Fire Seed. Skill, Berserk, telah diperkuat menjadi Blood Boiling. Blood Boiling. Tingkat, efek, bakat skill tingkat tinggi yang dimiliki oleh ras manusia yang memiliki garis keturunan. Setelah diaktifkan, damage dan kecepatan serangan meningkat 50%. Setelah efek berakhir, akan mengalami kondisi lemah sementara. Pertahanan berkurang 30%. Tambahan, membunuh target dapat memperpanjang durasi. Saat ini, di luar menara ujian, ada seseorang yang memantau pandanganku dengan cermat. Dia adalah wali kelasku di sekolah menengah pertama. Tangwa, dia diam-diam mengunci monitor di tangannya pada pandanganku. Aku adalah murid yang dia ajar sendiri. Hanya dia yang tahu seberapa hebatnya aku. Jadi, dia lebih mengerti betapa sakitnya seorang anak emas yang hebat menghadapi perbedaan pekerjaan yang sangat besar. Dia khawatir aku tidak tahan dengan perbedaan besar ini dan menjadi terpuruk. Apalagi, sebagai tangwa dari kelompok pengajaran, dia tahu bahwa menara ujian tahun ini tidak sederhana. Hanya suku goblin di level pertama dapat mengeliminasi setengah dari para awakenet. Tangwa melihatku dikelilingi oleh gelombang pertama pasukan goblin ketika dia membuka monitor. Tepat ketika dia merasa khawatir untukku, dia melihatku mengayunkan tombak besi kasar di tanganku dengan operasi seperti buku teks. Membunuh goblin dengan satu pukulan. Kerja bagus, Xiao Ye. Tidak banyak yang bisa melakukan itu. Yang lebih membuat Tangwa merasa senang adalah aku tidak menyerah pada diri sendiri seperti yang dia khawatirkan. Sebaliknya, dengan tenang menuju cetakan pusat lantai pertama menara ujian. Anak ini, Xiao Ye, lebih kuat dari yang kubayangkan. Bahkan dengan pekerjaan papan tulis, itu mungkin bukan akhir baginya. Di menara ujian, aku mendengar suara notifikasi di telingaku. Selamat. Membunuh penjaga lantai pertama menara ujian. Transfer ke lantai kedua menara ujian sedang berlangsung. Aku hanya merasakan pusing di depan mataku. Kemudian, pemandangan berubah, dan aku diteleportasi ke gua yang besar dan gelap. Sepertinya, ini adalah lantai kedua menara ujian. Saat ini, yang kurasakan lebih banyak bukanlah ketegangan, melainkan kegembiraan. Hanya dengan menjatuhkan goblin di lantai pertama, aku memperoleh Savage dan Blood Boiling. Dua kata sifat bakat yang sangat meningkatkan kekuatan. Lalu, kejutan seperti apa yang akan diberikan monster selanjutnya kepadaku? Ketahuilah bahwa kamu tidak akan benar-benar mati di menara ujian. Kematian di sini hanya akan diteleportasi keluar. Akhir dari cobaan ini berarti aku tidak perlu khawatir dan bisa maju terus. Semakin banyak monster yang kubunuh, semakin banyak hadiah yang kudapatkan. Aku sedang berpikir. Akar-akar hitam seperti rotan tua tiba-tiba mencuat dari tanah. Cabang-cabang akar itu tajam seperti duri. Membuat orang ketakutan. Aku buru-buru melompat mundur, langsung menuju dua lengan rotan di dekat bahu. Lengan rotan itu sudah menyabet ke tempat aku berdiri tadi, dan anginnya membuat dua goresan dalam di tanah. Untungnya, kedua sabetan itu tidak mengenai tubuhku. Dengan cepat, aku mengangkat tombak panjang dan mengayunkannya dengan keras. Menebas kedua lengan rotan itu. Kedua lengan rotan itu terputus oleh tombakku, jatuh ke tanah dan terus menggeliat. Seperti belatung. Aku tiba-tiba merasa curiga. Seharusnya, monster di lantai 2 menara percobaan seharusnya jauh lebih kuat daripada di lantai pertama. Tapi HP lengan-lengan rotan ini terlalu rendah. Saat itulah, seolah untuk membuktikan pikiranku, detik berikutnya. Akar dan lengan rotan muncul lagi dari tanah lembab di sekitarku, mengepungku. Aku cepat tanggap. Selagi lengan-lengan rotan ini belum tumbuh sepenuhnya, tombak panjang di tanganku dengan akurat menebas mereka semua. Namun,
Di sekitar lengan-lengan rotan yang terputus itu, lebih banyak lengan rotan muncul, menggeliat seperti berkembang biak. Ada lebih dari selusin. Apakah ini tidak akan berakhir? Aku langsung menyadari keseriusan situasinya. Meskipun lengan-lengan rotan ini memiliki HP yang sedikit, tetapi satu yang ditebas akan tumbuh menjadi dua. Semakin banyak yang dibunuh, semakin banyak yang tumbuh, tidak bisa dibunuh sama sekali. Tidak benar. Lengan rotan hanyalah pelengkap. Hanya dengan membunuh induk mereka, kita bisa memusnahkan mereka sepenuhnya. Dan arah induk mereka berada seharusnya adalah arah gumpalan di tanah itu. Aku segera mengangkat tombak panjang. Bergegas menuju arah gumpalan di tanah. Sepanjang jalan, tak terhitung jumlahnya ratusan lengan rotan yang keluar dari tanah. Namun aku dengan lincah menghindarinya satu persatu. Setelah berputar sekitar 7 atau 8 gua, akar pohon purba raksasa muncul di tengah gua. Sumber dari semua benang akar berada di sana. Sepertinya ini pasti induknya. Melihat lengan-lengan rotan yang tumbuh di belakangku sepanjang jalan. Mengejarku seperti ular air, aku tidak ragu lagi, mengangkat tombak besi kasar di tanganku. Menusuk dengan keras ke akar raksasa itu. Bar HP akar pohon raksasa ini juga muncul di depanku. Roh pohon abadi. Tingkat, elit, ganas. HP, 50.000. Tingkat bahaya, sangat berbahaya. Sinopsis, tidak diketahui, bila HP yang panjang itu mencapai 50.000. Dan yang paling membuat putus asa adalah, beberapa detik setelah aku memberikan angka kerusakan, tiba-tiba muncul angka pemulihan pada roh pohon abadi. Ditambah 100. Kerusakan yang aku berikan hampir pulih dalam beberapa detik. Roh pohon abadi ini tidak hanya memiliki HP tebal hingga 50.000. Kekuatan pemulihannya juga sangat mengerikan. Ternyata begitu. Aku langsung mengerti maksud dari lantai 2 menara percobaan ini. Untuk membersihkan sepenuhnya sulur-sulur akar ini, seseorang harus membunuh roh pohon abadi yang besar ini. Namun, roh pohon abadi tidak hanya memiliki HP yang dalam, tetapi juga kekuatan pemulihan yang luar biasa. Tidak mungkin untuk membunuhnya dengan cepat dalam waktu singkat. Tetapi semakin lama, induknya akan memelihara semakin banyak sulur. Jadi, lapisan ini menguji kemampuan output seorang profesional. Para profesional yang outputnya tidak cukup cepat atau lambat akan mati kelelahan oleh semakin banyak sulur. Jika lantai pertama menara percobaan, desa hutan tulang merpati, akan mengeliminasi setengah dari para ahli pembangkit profesional, maka roh pohon abadi di lantai ini akan mengeliminasi semua profesional non-output yang tersisa. Siapa sebenarnya yang merancang menara percobaan tahun ini? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat yang sama, otakku dengan cepat membuat perhitungan. Total HP roh pohon abadi adalah 50.000, tetapi dapat memulihkan 100 tetes darah per detik. Jadi, hanya memberikan lebih dari 100 poin kerusakan per detik yang merupakan output yang benar-benar efektif. Jika itu adalah jalan yang baru saja tiba di lantai pertama menara percobaan. Berjalan ke sini hampir bisa langsung menyerah dan keluar. Tetapi bagi aku sekarang, belum tentu tidak bisa bertarung.